Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rihan Adni dengan NPM 17111104. Kemudian di sini saya ingin memberikan rangkuman mengenai mata kuliah manajemen operasional dari Ibu dosen Maesaro. Di sini manajemen operasional adalah manajemen operasional dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produk. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajemen merupakan sebuah perancangan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana semestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara dan perkembangannya berjalan sesuai yang direncanakan. Beberapa sejarah yang pernah ada kemudian mengulas mengenai tentang manajemen operasional. 1769 penemuan mesin uap oleh James Watt. Kemudian Perang Revolusi pada tahun 1776 dan lahirnya Konstitusi AS pada tahun 1789 yang mendorong perdagangan dan investasi modal dengan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. Kemudian ada Adam Smith 1776 mencetuskan apa yang disebut dengan istilah Division of Labor, termasuk juga program pengembangan keterampilan pekerja, penghemat waktu, dan penggunaan mesin-mesin yang single purpose. Kemudian ada beberapa manfaat yang kita dapatkan jika kita memahami tentang uh, manajemen operasional ini. Faktor pertama yaitu adalah keuangan, di mana di keuangan ini adalah unsur pelengkap paling penting dalam pengolahan operasional adalah keuangan. Manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak keluar dari jalur ya. Kemudian ada kedua, strategi ya. Fungsi manajemen operasional digunakan dalam menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Jadi memang harus strategi ini digunakan dalam pencapaian ataupun uh, keinginan yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan juga meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain, sehingga strategi bisnis yang dipakai dapat maju dan berkembang pesat untuk perusahaan. Yang ketiga adalah operasional. Fungsi manajemen ini erat kaitannya dengan operasional perusahaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta kontrol atas seluruh aktivitas usaha. Jadi operasional itu memang betul kalau misalkan disebut dengan komunikasi adalah jalur koordinasi antara pihak dari atas sampai dengan pihak yang di bawah. Kemudian bagaimana melakukan pengarahan, memberikan motivasi, kemudian mengorganisir dengan baik sehingga perusahaan dapat uh, mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat adalah desain produk. Ya, tentunya desain produk ini sangat betul dibutuhkan karena untuk menarik dan mengikat para konsumen atau para pembeli mengenai produk yang kita tawarkan ya. Desain produk adalah fungsinya manajemen ini erat kaitannya dengan operasional perusahaan, mencakup perencanaan, pengorganisiran, pengarahan serta kontrol atas seluruh aktivitas usaha. Jadi jika memang desain produk ini betul-betul harus bisa dibuat semenarik mungkin sehingga para pelanggan dapat tertarik ya. Kalau misalkan ambil dari buku beberapa yang saya baca, jadi yang penting tuh kacangnya aja dulu ya. Di kacangnya jangan di luarnya aja dulu, yang penting kacangnya jangan kalau dalamannya ya biasa aja gitu tuh. Yang penting di luarnya atau kemasannya itu bagus ya, kalau menurut dari buku. Jadi kemasannya bagus sehingga orang tuh dapat menarik dan ingin coba membeli sebuah produk yang kita tawarkan ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman tentang mata kuliah operasional dari dosen Ibu Maisaro. Semoga ini dapat diterima dan dinilai sebagai acuan untuk ujian akhir semester ya. Oke,
Cukup sekian dan terima kasih.